إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan pelaksanaan sholat Jumat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, contoh manusia paling baik di muka bumi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang-orang yang beriman menyadari bahwasanya Allah senantiasa menguji kepada kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan tema bahwasanya hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan mengatakan bahwasanya kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji kepada orang-orang yang beriman. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya semakin berat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada kita orang-orang yang beriman? Yang pertama, Allah ingin menguji kepada kita karena Allah sayang, bahwasanya Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Semakin Allah menguji kita, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, maka ujian itu adalah bentuk Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Kita diberikan ujian oleh Allah. Bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah? Apakah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatkala kita beriman pada Allah, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kenapa kita diuji oleh Allah? Agar kita tidak cinta dunia. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, Allah menguji dengan berbagai ujian, maka Allah menginginkan agar kita sadar, jangan sampai kita terlena kepada dunia. Bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita cinta dunia atau cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu yang ketiga, kenapa Allah menguji kita sebagai orang beriman? Agar supaya merasakan arti bahwasanya mustahil yaitu istirahat. Kita sebagai orang beriman begitu banyak perintah Allah, kita melakukan ibadah kewajiban kita kepada Allah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Terus kita bergerak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting nanti kita mengerti arti mustahil yaitu istirahat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Allah menciptakan mati dan hidup kepada kita semua manusia untuk mengujikan siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik. Maka Allah Maha Perkasa lebih Maha Pengampun. Allah menguji kepada kita kehidupan kita, bahkan mati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang melakukan amal-amal soleh? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman? Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini, Allah sedikit menguji kepada kita, sedikit menguji kepada kita, yaitu ketakutan. Betapa ada orang yang begitu sangat takutnya terkait kehidupan ini, dia takut terkait dengan misalnya tubuhnya, dia merasa ketakutan. Bahkan bisa jadi ada orang yang takut akan masa depan dan seterusnya. Padahal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang menguji kepada kita setiap orang-orang beriman. Ada rasa takut, tapi bagaimana rasa takut kita ini? Lebih kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan takut kepada dunia. Yang kedua, kita takut Allah menguji sedikit kelaparan. Apakah di antara kita, saudara kita, ada yang kelaparan? Tatkala ada orang yang tidak makan minum sehari atau 2 hari, Allah menguji kepadanya. Apakah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ada orang yang menggadaikan kelaparannya dengan keimanannya. Sungguh sangat miris. Maka ini adalah ujian dari Allah. Tatkala ada saudara kita yang lapar, maka kita yang mempunyai harta membantu saudara kita yang kelaparan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah
menguji kepada kita sedikit kekurangan harta. Allah menguji kepada kita dengan harta benda yang kita miliki saat ini. Bisa jadi ada orang yang merasa cukup, ada orang yang tidak pernah merasa kecukupan dalam kehidupan ini. Padahal Allah menguji kepada kita bagaimana kita harus bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah berikan, jika Allah sedang menguji kepada kita kekurangan harta, maka ini adalah sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin keras berusaha, berikhtiar yang halal dan thayyibah, mencari harta, pekerjaan yang halal. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala orang-orang yang diuji dengan harta, apakah dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada orang yang menghalalkan segala cara? Maka ini penting buat kita sebagai orang-orang beriman. Terus kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Maka hadirin sedang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga menguji kepada kita, yaitu jiwa. Allah menguji kepada jiwa kita. Bagaimana mungkin ada di antara kita jiwanya dicabut oleh Allah, saudara kita, anak kita, orang tua kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana ujian tatkala orang tua kita sudah tidak ada, anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait jiwa kita, terkait harta kita, terkait ketakutan dan kelaparan. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan ini, karena kita hidup di dunia, menghadapi dunia. Namun bagaimana dunia ini? Apakah kita sebagai sarana kita untuk banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya kita justru lalai dari perintah Allah? Justru kita banyak melakukan kehidupan dunia ini, cinta dunia, lupa kepada Allah, lupa sholat dan sebagainya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sebagai orang-orang yang beriman, semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji semakin berat. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan adalah senantiasa terus berusaha melakukan amal soleh. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita bisa melewati ujian dari Allah, kita melakukan amal soleh. Allah berjanji dalam surah Al-Maidah 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lahum maghfiratun wa ajrun 'aziim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, lahum maghfirah, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wa ajrun 'aziim, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Maka tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita tetap beriman dan melakukan amal soleh, Allah ingin mengangkat derajat kita, diampuni dosa kita, dan diberikan balasan pahala yang besar. Bahkan tatkala kita melakukan amal-amal soleh, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan kebaikan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah lah yang akan menjamin kepada kita orang-orang yang beriman tatkala kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat ujian-ujian yang kita lewati. Tatkala kita semakin diuji,
Begitu luar biasa nikmatnya ujian itu. Tatkala kita menikmati ujian itu, kita semakin menangis di hadapan Allah tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita jarang diuji, bisa jadi kita di bawah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah tatkala kita diuji oleh Allah. Semakin kita diuji oleh Allah, seharusnya kita semakin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik pada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa mensyukuri atas nikmat hidup yang saat ini kita hadapi. Apapun yang terjadi terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari keluarga kita, ujian tetangga kita, ujian kehidupan, ujian keuangan, ujian pekerjaan, ujian berbagai ujian yang kita lewati. Tatkala kita melewati ujian tersebut dan kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kehidupan yang baik tidak hanya di dunia, insyaallah kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua sanggup melewati ujian dari Allah dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal